Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kepemimpinan yang dibina dosen pengampu Bapak Ahmad Imam SS MSI. Berikut ini penjelasan dari kelompok kami tentang kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan adalah suatu keahlian yang dimiliki seseorang yang dapat memenuhi individu atau kelompok untuk mencapai visi atau tujuan yang sudah diterapkan bersama. Sedangkan menurut Kaitner menyatakan bahwa kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu proses pengaruh sosial di mana peran pemimpin untuk mengusaha partisipasi sukarela para bawahannya dalam suatu target guna mencapai tujuan organisasi. Pengertian kepemimpinan pemerintahan. Kepemimpinan pemerintahan adalah kemampuan untuk memimpin dan mengelola suatu organisasi atau pemerintahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan pemerintahan melibatkan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengadilan sumber daya manusia, anggaran dan fasilitas untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pada umumnya, kepemimpinan pemerintahan mencakup 3 komponen utama, yaitu kepemimpinan politik, administratif, dan strategis. Karakteristik kepemimpinan yang baik. Yang pertama yaitu bertanggung jawab. Apabila seorang pemimpin menerima kewajiban untuk mencapai satu tujuan, berarti ia bersedia untuk bertanggung jawab kepada pimpinannya. Yang kedua yaitu kemampuan untuk bisa perseptif. Perseptif di sini yaitu menunjukkan kemampuan untuk mengamati atau menemukan kenyataan dari suatu lingkungan. Setiap pimpinan haruslah mengenai tujuan organisasi, sehingga mereka bisa bekerja untuk membantu tujuan tersebut. Di sini ia memerlukan kemampuan untuk memahami bawahan, sehingga ia dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka, serta juga berbagai ambisi yang ada. Yang ketiga yaitu kemampuan untuk bersifat objektif. Objektivitas adalah kemampuan untuk melihat suatu peristiwa atau merupakan perluasan dari kemampuan perseptif. Objektivitas di sini yaitu membantu memimpin untuk menemukan faktor-faktor emosional dan pribadi yang mungkin mengaburkan realitas. Yang keempat yaitu kemampuan untuk menentukan prioritas. Seorang pemimpin yang pandai adalah seseorang yang mempunyai kemampuan untuk memiliki dan menentukan mana yang penting dan mana yang tidak. Yang kelima yaitu kemampuan untuk berkomunikasi. Kemampuan untuk memberikan dan menerima informasi merupakan keharusan bagi seorang pemimpin. Seorang pemimpin adalah orang yang bekerja dengan menggunakan bantuan orang lain. Karena itu, pemberian perintah, penyampaian informasi kepada orang lain mutlak perlu dikuasai. Di dalam suatu organisasi tentunya mempunyai seorang pemimpin yang memiliki cara kepemimpinan yang khas. Berikut tipe-tipe kepemimpinan tersebut. Yang pertama, tipe kepemimpinan karismatis. Tipe ini ditandai dengan kehadiran seorang pemimpin yang memiliki sifat karisma yang kuat dan mampu mempengaruhi bawahannya dengan kepribadiannya yang menarik. Yang kedua, tipe kepemimpinan paternalistik atau maternalistis. Tipe ini diidentikan dengan kepemimpinan yang kebapakan, di mana seorang pemimpin memperlakukan bawahannya seperti anak-anaknya sendiri, yaitu dengan cara mengasuh, melindungi, dan memberikan arahan serta dukungan kepada mereka. Yang ketiga, tipe kepemimpinan militeristik. Tipe kepemimpinan militeristik mengutamakan kepatuhan terhadap perintah dan disiplin tinggi. Pemimpin yang menggunakan tipe kepemimpinan ini dianggap sebagai sumber kebijakan dan pengambil keputusan utama. Yang keempat, tipe kepemimpinan otoratis atau dominator. Tipe kepemimpinan otoratis adalah tipe kepemimpinan di mana seorang pemimpin mempunyai otoritas absolut dalam mengambil keputusan. Jadi, pemimpinlah yang memegang kendali penuh dalam pengambilan keputusan dan memberikan perintah, tanpa memberikan ruang untuk partisipasi atau pendapat bawahan. Hal ini tentunya menghambat kreativitas, inovasi, dan partisipasi anggota tim, serta dapat menciptakan lingkungan kerja yang kurang menghargai perbedaan pendapat atau ide-ide baru. Yang kelima, tipe kepemimpinan laissez. Pada tipe kepemimpinan ini, praktis pemimpin tidak memimpin. Dia membiarkan kelompoknya berbuat semaunya. Pemimpin tidak berpartisipasi sedikit pun dalam tugas dan tanggung jawab. Pada tipe kepemimpinan ini, pemimpin hanya dijadikan simbol yang tidak memiliki wibawa dan tidak mampu mengatur anak buahnya. Biasanya kemudian hasil penyogokan atau sistem nepotisme. Yang keenam, tipe kepemimpinan populistis. Kepemimpinan populis ini berpegang teguh pada nilai-nilai masyarakat yang tradisional, tidak mempercayai adanya dukungan kekuatan dan bantuan hutang luar negeri.
Kepemimpinan jenis ini mengutamakan penghidupan kembali sikap nasionalisme atau eksekutif. Kepemimpinan tipe administratif ialah kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administrasi secara efektif. Yang pemimpinnya biasanya berasal dari teknokrat-teknokrat dan administrator-administrator yang mampu menggerakkan dinamika modernisasi dan pembangunan. Yang kedelapan, tipe kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien kepada para pengikutnya. Terdapat koordinasi pekerjaan pada semua bawahan dengan menekankan rasa tanggung jawab benar dan kerjasama yang baik. Kepemimpinan akan efektif apabila seorang pemimpin dilengkapi dengan syarat-syarat tertentu yang tidak dimiliki oleh anggota pada umumnya. Ada 3 syarat penting dalam konsepsi kepemimpinan dan harus dimiliki oleh pemimpin, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan. Kekuasaan adalah otorisasi dan legalitas yang memberikan wewenang kepada pemimpin untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Yang kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, dan keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Yang ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun sosial yang melebihi dari anggota biasa. Gaya kepemimpinan sebagai sifat, kebiasaan, temperamen, watak, dan kepribadian yang membedakan seorang pemimpin dalam berinteraksi dengan orang lain. Berikut gaya kepemimpinan dalam pemerintahan. A. Gaya demokratis. Gaya demokratis adalah cara dan irama seseorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pembagian tugas secara merata dan adil. Secara terbuka, antar bawahan dianjurkan berdiskusi tentang keberadaannya untuk membahas tugasnya. Baik bawahan yang terendah sekalipun boleh menyampaikan saran serta diakui haknya. Dengan demikian dimiliki persetujuan dan konsensus atas kesepakatan bersama. Gaya birokratis dalam kepemimpinan pemerintahan. Gaya birokratis adalah cara dan irama seorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode tanpa pandang bulu. Artinya setiap bawahan harus diperlakukan sama disiplinnya. Spesialisasi tugas yang khusus, kerja yang ketat pada aturan, sehingga kemudian bawahan menjadi kaku tetapi sederhana. Gaya kebebasan. Gaya kebebasan merupakan gaya dan irama seorang pemimpin pemerintahan dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan memakai metode pemberian keleluasaan pada bawahan seluas-luasnya. Metode ini juga disebut dengan laissez-faire atau liberalis. Gaya otokratis. Gaya otokratis merupakan cara dan irama seorang pemimpin dalam menghadapi bawahan dan masyarakatnya dengan metode paksaan kekuasaan. Menurut teori situasional, seorang pemimpin yang paling otokratik sekalipun akan mengubah gaya kepemimpinannya yang otokratik itu dengan gaya lain, misalnya agak demokratistik tergantung situasi. Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pemerintahan urusan kompetisi dan kewenangan, tetapi merupakan sumber aktivitas kelompok yang prima. Jika seorang pemimpin tahu bagaimana memiliki suatu masalah, maka ia pun harus menemukan strategi untuk keluar dari masalah itu. Sesempit apapun jalan keluarnya, kepemimpinan pemerintahan bukan lahir untuk membentangkan beban kepada yang dipimpinnya, tetapi hadir di tengah-tengah masyarakat untuk membawa keharapan, kesejahteraan, rasa aman, dan penghargaan.